Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Sanurindra dari kelas 12 IPA 1. Dalam video ini saya akan membahas tentang salah satu materi dari kimia unsur, yaitu tentang gas mulia. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Jika kita melihat pada bagian kanan tabel periodik unsur, kita akan mendapatkan unsur-unsur golongan 8A yang disebut dengan gas mulia. Kenapa unsur-unsur ini disebut gas mulia? Karena pada suhu ruang unsur ini berwujud gas. Selain itu juga dikenal kestabilannya yang sukar bereaksi terhadap unsur lainnya. Bahkan dulunya, gas mulia disebut sebagai gas inert karena dianggap tidak dapat bereaksi dengan unsur lainnya. Barulah pada tahun 1962, Neil Bartlett mereaksikan xenon dengan PtF6 menghasilkan gas mulia pertama kali, yaitu xenon heksalfluoroplatinat. Baru setelahnya ditemukan senyawa-senyawa lainnya dari unsur gas mulia. 6 unsur alami yang tergolong gas mulia yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Kestabilan dari gas mulia dapat disebabkan karena beberapa hal, di antaranya konfigurasi elektronnya yang stabil. Konfigurasi elektron gas mulia berakhir pada konfigurasi duplet untuk helium dan oktet untuk unsur lainnya. Semua elektron pada subkulitnya sudah berpasangan, sehingga menyebabkan unsur ini stabil karena sukar membentuk ikatan kovalen dengan atom lain. Karena sifatnya yang stabil, di alam, gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik. Gas mulia terdapat di atmosfer dalam jumlah kecil. Argon merupakan gas mulia yang memiliki kelimpahan paling banyak di antara unsur lainnya. Sementara radon bersifat radioaktif dan memiliki waktu paruh relatif pendek sehingga radon akan meluruh ke unsur lainnya. Beberapa ahli berhasil mensintesis gas mulia dari unsur-unsur. Helium dan neon diketahui tidak mengalami reaksi kimia membentuk suatu senyawa. Kereaktifan unsur gas mulia mengikat dari argon ke radon sehingga semakin mudah bereaksi dari unsur yang memiliki keelektronegatifan tinggi seperti oksigen dan fluorin. Untuk sifat fisis dapat dilihat dari data tersebut. Data density dapat kita ketahui dari helium ke radon, kerapatannya semakin besar. Sedangkan untuk jari-jari atom semakin bertambah dari helium ke radon. Hal ini berbanding terbalik dengan energi ionisasi gas mulia. Titik didih dan titik leleh yang dimiliki gas mulia sangatlah rendah. Helium biasa digunakan sebagai pengisi balon udara karena sifatnya yang ringan dan inert. Selain itu, helium juga bisa digunakan sebagai pelarut gas oksigen karena sifatnya yang inert dan kelarutannya dalam darah yang rendah. Neon biasa digunakan untuk lampu reklame karena gas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dan intensitas tinggi jika diberi tegangan listrik. Selain itu, lampu di bandara umumnya menggunakan neon sebagai pengisinya karena cahaya yang dihasilkan dapat menembus kabut. Argon biasa digunakan sebagai pengisi dalam beberapa bola lampu karena sifatnya yang tidak reaktif sehingga filamen Wolfram tidak mudah putus. Selain itu, argon juga digunakan pada atmosfer pengelasan. Krypton biasa digunakan pada lampu kilap fotografi dan pengisi lampu. Xenon dapat digunakan pada pembuatan lampu untuk bakterisida. Selain itu juga digunakan pada obat bius atau anestetik. Namun penggunaannya sangat terbatas karena harganya yang mahal. Radon digunakan dalam radioterapi kanker sebagaimana sifatnya yang radioaktif. Dari beberapa pembahasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan tentang materi gas mulia, yaitu gas mulia adalah unsur-unsur yang berada pada tabel periodik golongan 8A.
Selain itu, gas mulia juga memiliki beberapa sifat umum, yaitu yang pertama, konfigurasi elektronnya pada kulit terluar, yaitu Ns²2, Np²6. Namun, pada helium, konfigurasi elektron terluarnya yaitu 1s²2. Kemudian sifat umum yang kedua, yaitu konfigurasinya yang stabil sehingga sukar membentuk senyawa atau sukar untuk berikatan kovalen dengan atom-atom lainnya. Kemudian sifat umum yang ketiga, yaitu gas mulia yang terbanyak di atmosfer terdapat pada unsur argon. Kemudian yang keempat, yaitu mempunyai titik leleh, titik didih, dan kalor penguapan yang rendah, dan urutan titik didihnya yaitu sebagai berikut. Kemudian sifat umum yang kelima, yaitu unsur gas mulia merupakan partikel monoatomik. Kemudian sifat umum yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu seiring bertambahnya ukuran, maka energi ionisasinya akan berkurang, mengakibatkan gas mulia akan cenderung meningkatkan kereaktifannya. Demikian video pembahasan tentang materi kimia unsur gas mulia saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.